Hai, perkenalkan nama saya Sira Pelita dengan NPM A1M0220004, Prodi Pendidikan IPA dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bahaya filsafat pada mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, kita masuk mengenai bahaya filsafat. Ada yang tahu nggak apa itu bahaya filsafat? Apakah sekularisme termasuk bahaya filsafat? Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai dari inti dari paham sekularisme. Paham sekularisme menurut Al-Nabah di 1953 adalah pemisahan agama dari kehidupan atau yang disebut Fasluddin Anil Hayah. Menurut Nasiwan 2003, sekularisme di bidang politik ditandai dengan 3 hal, yaitu yang pertama pemisahan pemerintahan dari ideologi, keagamaan, dan struktur ekselesiatik. Yang kedua yaitu ekspansi pemerintah untuk mengambil fungsi pengaturan dalam bidang sosial dan ekonomi yang semula ditangani oleh struktur keagamaan. Dan yang ketiga yaitu penilaian atas kultur politik ditekankan pada alasan dan tujuan keduniaan yang tidak transparan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengaruh-pengaruh sekularisme. Yang pertama yaitu pengaruh sekularisme di bidang akidah. Semangat sekularisme ternyata telah mendorong munculnya liberalisme dalam berpikir di segala bidang. Kaum intelektual barat ternyata ingin sepenuhnya membuang segala sesuatu yang berbau doktrin agama. Mereka sepenuhnya ingin mengembalikan segala sesuatunya kepada kekuatan akal manusia, termasuk melakukan reorientasi terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan hakikat manusia hidup dan keberadaan alam semesta ini atau persoalan akidah. Selanjutnya, teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai pengaruh sekularisme di bidang pengaturan kehidupan yang mencakup 4 bidang. Yang pertama yaitu bidang pemerintahan. Di dalam bidang pemerintahan yang dianggap sebagai pelopor pemikiran modern dalam bidang politik adalah Nicola Machiavelli yang menganggap bahwa nilai-nilai yang tertinggi adalah yang berhubungan dengan kehidupan dunia dan dipersempit menjadi nilai kemasyhuran, kemegahan, dan kekuasaan belaka. Agama hanya diperlakukan sebagai alat kepatuhan, bukan karena nilai-nilai. Yang kedua yaitu bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi muncul tokoh besar seperti Adam Smith yang menyusun teori ekonominya berangkat dari pandangannya terhadap hakikat manusia. Smith memandang bahwa manusia memiliki sifat serakah, egoistis, dan mementingkan diri sendiri. Smith menganggap bahwa sifat-sifat manusia seperti ini tidak negatif tetapi justru positif, karena akan memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengenai bidang sosiologi. Dalam bidang sosiologi muncul pemikir besarnya seperti Auguste Comte, Herbert Spencer, Emile Durkheim, dan sebagainya. Sosiologi ingin berangkat untuk memahami bagaimana masyarakat bisa berfungsi dan mengapa orang-orang mau menerima kontrol masyarakat. Sosiologi juga harus bisa menjelaskan perubahan sosial yang terjadi. Selanjutnya yang keempat yaitu bidang pengalaman agama. Di dalam pengalaman agama pun ada prinsip sekularisme yang amat terkenal, yaitu paham pluralisme agama. Prinsip kebebasan yaitu negara harus memperbolehkan pengalaman agama apapun atau dalam batasan-batasan tertentu. Prinsip kesetaraan yaitu negara tidak boleh memberikan pilihan suatu agama tertentu atau pihak lain. Prinsip netralitas yaitu negara harus menghindarkan daripada suka atau tidak suka pada agama. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengaruh sekularisme di bidang akademik. Di bidang akademik, kerangka keilmuan yang berkembang di barat mengacu sepenuhnya pada prinsip-prinsip sekularisme. Hal itu penting tidak dapat dilihat dari kategorisasi filsafat yang mereka kembangkan yang mencakup 3 pilar utama pembahasan, yaitu filsafat ilmu yaitu pembahasan filsafat yang mengkaji persoalan benar atau salah, filsafat etika pembahasan filsafat yang mengkaji persoalan baik atau buruk, filsafat estetika pembahasan filsafat yang mengkaji persoalan indah atau jelek. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana umat Islam seharusnya dalam sekularisme. Perkembangan sekularisme di barat ternyata tidak hanya berhenti di tanah kelahirannya saja, tetapi terus berkembang dan disebarluaskan ke seluruh dunia, termasuk ke dunia Islam. Seiring dengan proses penjajahan yang mereka lakukan, ide-ide sekularisme terus ditancapkan dan diajarkan kepada generasi muda Islam. Hasilnya sungguh luar biasa. Begitu negeri-negeri Islam mempunyai kesempatan untuk memerdekakan diri
dan pemerintahan yang dibangun umat Islam sepenuhnya, mengacu pada prinsip sekularisme dengan segala turunannya, mulai dari pengaturan pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, termasuk tentunya adalah dalam perkembangan mode pendidikannya. Boleh dikatakan hampir tidak ada satupun bagian dari penataan negeri ini yang terbebas dari prinsip sekularisme tersebut. Selanjutnya ini merupakan firman Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.